Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Radila, tingkat NPM 24163 dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam Unsika. Ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu buat Nuraini Farida SPD MPD untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Oke, nama sekolah yang saya observasi atau kelompok kami observasi ialah Sekolah SMP IT atau Bah Karawang yang terletak dekat alun-alun. Nah, di sini permasalahan yang saya temukan dari setelah saya observasi ada 4 poin inti. Yang pertama, evaluasinya itu masih dominan UTS UASnya itu dominan tertulis sehingga monoton. Kedua, penilaian efektifnya belum maksimal sehingga masih hanya terlihat dari nilai atau tertulis saja, tapi sikapnya masih dibilang belum baik atau kurang. Yang ketiga, siswa itu perlu evaluasi yang lebih menarik agar lebih mereka semangat tertarik sehingga mereka dapat evaluasi dengan maksimal. Yang terakhir, baik awal teknologi sudah ada di SMP IT tersebut tapi belum digunakan secara optimal. Oke, lanjut. Nah, alasan saya yang saya pilih ini adalah kuisis. Alasan saya memilih yang pertama, kelebihannya itu dapat diakses di mana saja karena menggunakan media digital sehingga mereka dapat menggunakannya dengan mudah di mana saja. Ini pun menggunakan ini karena ingin menggunakan teknologi itu supaya optimal lagi, karena itu masalah yang tadi ya. Nah, kalau kelebihannya dulu tadi udah dapat digunakan di mana saja, simple dan tidak ribet. Itu karena ini menyesuaikan dengan anak-anak zaman sekarang yang dimana sangat sekali memerlukan yang simple ya. Terus ada kesesuaiannya apa? Yang pertama, sesuai karena tadi dengan anak muda, dunia digital, mereka banyak hidup di situ sehingga aksesnya sangat mudah, tidak sulit. Yang kedua, sesuai dengan masalah-masalah yang tadi untuk mengoptimalkan teknologi supaya gak monoton, sehingga kalau tertarik siswa akan lebih maksimal dalam evaluasinya sehingga terciptalah tujuan PAI Insan Kamil. Solusi yang ditawarkan terhadap masalah di sekolah mungkin ditingkatkan lagi karena mereka tuh udah punya akses teknologi loh tapi belum optimal. Ya, sedikit divariasi dari yang dominan tertulis bukan tidak boleh, tapi tidak boleh dominan saja, tapi digital juga disesuaikan, diseimbangkan, agak balance ya. Oke, di sini saya akan memberitahu cara penggunaannya dari demonstrasi cara membuatnya nih di kuisis, memasukkan soalnya gimana dan bentuk soal yang digunakan dan cara peserta didik mengakses ini tuh seperti apa, hasil atau rekapan penilaian jika tersedia. Oke, di sini akan saya memberitahu cara membuat soal. Yang pertama ini adalah dari Wayground Formerly Quizzes. Yang pertama adalah login dulu, seperti sini tuh ada akun saya. Sekarang sudah masuk ke beranda atur rumah dan pencet yang tanda pensil ini membuat. Sekarang kita membuat. Nah, di sini penilaiannya banyak, ada penilaian, ada presentasi, ada video, jalan, dan juga kartu flash. Tapi di sini saya akan membuat di bagian penilaian. Nah, di sini ada banyak jenis pertanyaan. Ada pilihan ganda isi bagian yang kosong, pilih beberapa, terbuka, benar atau salah, jalan. Dan masih jenis yang lain masih banyak dengan jenis yang berbeda-beda. Saya akan berbuat dengan acak agar tidak monoton. Yang pertama ada pilihan ganda. Nah, contoh soal pilihan ganda. Di sini kita bisa menulis contohnya. Tadi kita bisa menulis pilihan atau option di sini dan kita pilih checklist nanti untuk yang benar. Nih. Misal contoh. Nah, kita akan pilih ke jenis yang lain. Ada istilah bagian yang kosong. Ini adalah melengkapi kata-kata yang kosong. Contoh kita menulis, apabila masuk ke rumah, maka ucapkan, karena kita yang buat, kita isi jawaban yang kosong ini. Ucapkan salam.
kan kita bisa kotak terpisah atau kasih jawaban alternatif, karena jawaban itu kan masih banyak yang mirip-mirip. Jadi ketika kita tidak mengisi salam, kita tuh tidak otomatis salah semua. Kadang kan mungkin kalau nggak sesuai sama di sini akan salah, karena ini sifatnya satu dan general, ya nggak mungkin jawab yang aneh-aneh atau yang lain. Kita klik ini, set. Nah, tambah pertanyaan yang lain, bisa untuk pemilihan, polling, voting. Kita nulis pertanyaan di sini, misalnya apa hukum bermain judi online, bisa kita pilih lagi di sini. Nah, tapi ada dua nih, ada tipikal single choice dan multiple. Yang saya pahami ketika single choice berarti cuma jawaban itu satu-satunya yang benar. Tapi kalau multiple itu lebih, atau multi itu jawabannya itu banyak. Kalian bisa pilih, misalkan jawaban benarnya ada 3, berarti jawaban itu benar, tapi yang satu ini enggak, salah, seperti itu. Misal contoh, ketik di sini. Kalau kita pencet single choice dulu ya, misal single choice. Ada boleh, haram, mubah, dan satu lagi misal bebas. Kalau single choice kita isinya di sini. Itu adalah hasil voting atau polling ya. Nah, jadi kalau misalnya itu, kalau bisa dipilih nanti orang banyak pilih yang mana. Dan hasil pemilihannya itu yang banyak itu tidak menentukan benar atau salahnya. Karena di sini tuh ingin melihat siapa yang banyak pilih. Contoh, siapa yang banyak milih, haram itu siapa, yang boleh itu siapa, yang mubah itu siapa, dan lain-lain. Kita masuk ke pertanyaan lain. Tambah pertanyaannya berulang-ulang, tapi karena ini dirubah dan kembali ke awal, jadi kita akan reset lagi. Ada true or false, atau benar atau salah. Contoh, boleh meminjam barang tanpa seizin pemilik. Jawaban benar ya tidak boleh kan. Jadi kita pilih jawaban benar mana. Karena boleh meminjam barang tanpa seizin pemilik, itu tidak boleh. Berarti kita kayaknya false atau salah. Nah, kita klik. Sekarang tambah pertanyaan lain. Nah, ada awan kata. Awan kata ini adalah sifatnya itu kita ngasih jawab pertanyaan, tetapi kita dapat menjawab dalam 1 atau 2 kata. Contoh, bagaimana hukum berkata kasar. Nanti sini siswa akan jawab 2 kata tuh, sampai 2 kata. Ada yang bilang haram, ada yang bilang gak boleh atau tidak gitu. Hanya bisa sampai 2 kata saja. Ada jalan. Nah, kalau jalan ini, nah biasanya ini saya tidak menggunakan ini karena saya belum terlalu paham soal metode ini. Kita ganti, kita ke pertanyaan pilihan ganda sudah sama. Nah, terbuka. Nah, ini kita akan memberikan jawaban, tapi siswa akan memberikan tanggapan di sini atau esai. Contoh, bagaimana ketika Anda melihat orang dibully. Nah, nanti mereka akan mengisi di sini tanggapan mereka seperti itu, ya. Ketika sudah beres, jadi kan membuatnya begini. Misalkan udah beres ya. Misalnya udah beres nih. Tapi karena tadi saya sudah membuat soal terlebih dahulu dan belum merekam, jadi saya memberikan contoh lagi. Nah, akan diberikan tautan atau secara ini dengan kode manual atau dengan kode QR. Contoh, saya akan menyalin, saya akan coba set. Nah, ini nama saya. Ada mengaktifkan suara bacaan sendiri, ada musik dan sound effect. Kita akan mulai.
Di kesimpulannya itulah kenapa saya memilih Quizizz, karena sesuai dan cocok setelah masalah-masalah yang saya lihat di lapangan, dan juga itu cara membuatnya bervariasi agar tidak monoton, karena jika kita tetap membuat lewat digital pun kalau soalnya pilihan ganda semua sama aja bohong atau kurang. Nah, simpulan seperti itu, harapan dan potensi pengembangannya mungkin semoga dapat diakses, atau mungkin seperti Canva dapat diakses aplikasi akun belajar agak gratis yang premium. Jadi seperti itu saja dari saya kualitas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.